Selamat pagi anak-anak. Semangat sekali ya di pagi hari ini. Iya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yang tidak hadir siapa? Kenapa Najida? Sandiko sakit. Apa Najida? Berarti 2 orang yang nggak hadir. Berarti yang hadir 34 orang. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, berdoa sana. Ya, ingatan silakan berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai Tidak ada Kak besok. menurut agama dan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Mudah-mudahan hari ini kita diberkati dalam materi yang mau kita bahas hari ini ya. Oke. Sebelum dijelaskan nih materinya, jadi di kurikulum Merdeka itu setiap materi yang dipelajari harus dikaitkan dengan profil pelajar. Di materi ini nanti maunya kalian itu yang pertama bernalar kritis. Jadi nanti materi yang ditampilkan, yang materi yang ibu ajarkan, kamu bisa menelahnya sendiri. Udah? Yang kedua kreatif. Dari kegiatan nantinya yang sudah kita pelajari, ada hal yang bisa kamu ambil, ada hal yang bisa kamu hasilkan. Kreatif diri sendiri. Dan yang terakhir bergotong royong. Nantinya kan bisa bekerja sama dengan satu kelompok. Oke? Sebelum ibu tampilkan materi yang mau dibahas, ibu mau tanya dulu. Pernah tidak kamu melakukan pengukuran di kiriman sehari-hari? Kira-kira alat ukur yang apa yang sering kamu gunakan? Transportif lah. Saya go meter ibu. Meter, apalagi? Penggaris. Lagi? Yang biasa kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Kita flashback dulu ke SMP. Karena ini kan pengukuran di SMA. Jadi pengukuran itu sudah dibahas di SMP. Kira-kira apa yang sudah kamu bahas di waktu SMP? Di pengukuran waktu SMP, apa yang sudah kamu bahas? Apa yang kamu ingat? Mengukur balok. Mengukur balok. Yang lain? Waktu SMP, masih ingat SMP? Kelas 1 SMP bukan pandemi kan? Belum pandemi kan? Belum pandemi. Jadi kira-kira waktu kelas 1 SMP yang kamu ingat apa? Ini biar bisa lanjut kita ke ini loh, ke materi kita yang mau dibahas ibu ini. Kamu harus ingat dulu waktu SMP apa yang kamu ingat tentang materinya? Apa? Jadi ingat. 1 kilometer itu ibu, kalau jadi kilometer itu jadi 1000 meter ini loh. Iya, berarti yang diingat-ingatan itu dikonversi satuannya, mengubah misalkan satuan dari kilometer ke meter. Iya, ada lagi? Hanya itu yang kamu ingat. SMP. Nggak ada yang ingat sama sekali. Tahun. SMP. Belajar pengukuran tidak? Belajar. Pasti adalah sedikit aja yang masih ingat waktu SMP. Besaran? Besaran? Besaran satuan atau besaran dan satuan atau besaran satuan? Besaran satuan. Besaran dan satuan. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Hanya itu? Tidak ingat apa saja waktu dibahas di SMP itu apa kira-kira alat ukurnya? Apa misalnya satuannya dari misalkan satu besaran ini satuannya gitu. Masih ingat? Apa? Tinggi meter. Baru? Masa kilogram. Masa kilogram. Baru?
Oke? Udah? Udah? Jangan dulu dikerjakan. Jangan dulu. Sudah? Itu LKPD yang Ibu bagikan itu nanti akan ada setelah Ibu tampilkan video, baru nanti kamu diskusikan dengan teman satu kelompokmu. Sudah? Baru nanti perwakilan setiap kelompok itu 3 orang per kelompok untuk mempresentasikannya. Udah? Bisa? Bisa dipahami? Oke? Ibu tayangkan videonya. T pangkat negatif 2. Gaya M, L, T pangkat negatif 2. Tekanan M, L pangkat negatif 1, T pangkat negatif 2. Usaha M, L pangkat 2, T pangkat negatif 2. Gaya M, L pangkat 2, T pangkat negatif 3. Momentum dan impuls masing-masing L, T pangkat negatif 1. Terakhir, momentum sudut dimensinya M, L pangkat 2, T pangkat negatif 1. Dengan menggunakan dimensi, kita dapat menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran, menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran, dan menganalisis dimensi suatu konstanta besaran. Ketiganya akan kita bahas satu per satu. Fungsi dimensi yang pertama untuk menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran. Contoh, buktikan bahwa besaran usaha memiliki kesetaraan dengan energi kinetik. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa dimensi usaha adalah M, L pangkat 2, T pangkat negatif 2. Selanjutnya, persamaan energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat. Angka setengah merupakan bilangan tak berdimensi, sehingga EK sama dengan mv kuadrat sama dengan massa dikali kecepatan kuadrat. Satuannya kilogram, meter, sekon pangkat negatif 1 dipangkat R2. Udah saksikan videonya? Ya, oke. Dari video yang ditayangkan tadi, dari video yang ditayangkan tadi, ya, apa yang bisa kamu tangkap dari kata besaran? Siapa? Kelompok mana? Tadi, silahkan ditayangkan video. Udah jelas di situ kan? Kan? Apa yang bisa kamu tangkap dari kata besaran dan satuan dari video yang ditayangkan? Oke? Kelompok mana? Kelompok mana? Ya, kelompok do. Besaran adalah bisa diukur dan mempunyai nilai. Satuan? Besaran aja. Tunggu. Kelompok do hanya besaran saja. Kelompok mi do, ya mi. Kelompok mi. Besaran lah dulu. Nah, kan tadi biar lebih lengkap. Oke? Ya. Memiliki angka format dan dapat yang memiliki satuan. Memiliki nilai, memiliki besaran dulu. Besaran adalah kuat suaranya. Memiliki angka Dan satuan. Memiliki angka dan satuan. itu yang kamu tangkap tadi. Kelompok red
Besaran memiliki angka yang nilai. Satuan adalah iya, satuannya itu sebagai pembanding. Besarannya itu memiliki angka dan nilai. angka dan nilai. Jangan kalau satuan udah satuannya itu sebagai pembanding. Oke, dari video yang ditayangkan udah bisa kamu pahami tentang apa itu besaran dan satuan. Baru besaran itu terbagi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Oke. Dari video yang tadi misalkan belum jelas kamu rasa, silahkan lihat buku paketnya. Baru kerjakan LKPD yang bagikan. Ibu kasih waktunya itu bisa 10 menit. Bisa? Ya, kerjakan selama 10 menit. Untuk LKPD-nya itu baru ada tidak dari berapa kelompok ini yang belum paham? Ada? Udah paham semua? Udah paham semua? Oke, silahkan kalau udah paham berarti bisa lah dikerjakan LKPD-nya. Sambil mengerjakan, Ibu mau tanya kelompok yang tadi yang kurang aktif itu kelompok do re mi fa ya, kelompok fa. Apa tadi yang kurang di situ? Kenapa kalian cuma pasif aja? Udah disaksikan tadi videonya? Ya, sudah. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan ya. Iya. Dalam pengisian LKPD-nya. Besaran pokok tadi teringatnya udah paham? Besaran pokok sudah paham? Besaran turunan? Sudah paham besaran turunan? Kelompok yang lain turunan udah bisa? Besaran turunan? Kelompok Pak dulu, kelompok Pak. Besaran pokok. Udah paham besaran pokok? Kira, coba jelaskan pengertian besaran pokok menurut kalian. Dari hasil studinya. Dari hasilnya. Oke, untuk presentasi pertama, Ibu buat dalam bentuk seperti biasa. Apa? Roda keberuntungan. Karena ini cuma 4 kelompok, jadi Ibu kurangi kelompoknya ya. Bagus jaringannya. Oke. Kelompok, ya kelompok 4, silakan. 3 orang. Iya. Oh. Silakan, simak. Coba lihat kelompok Pak. Itu nomor 10 ya. Coba lihat. Dengarkan, Pak. Yang kelompok yang lain silahkan lihat hasil kelompoknya apakah sudah benar dengan kelompok
Pak. Oke, 10. Besaran apa saja yang termasuk besaran pokok dan yang termasuk besaran turunan? Besaran pokok yang pertama, besaran panjang satuan meter. Yang kedua massa satuan kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, intensitas cahaya satuannya jendela, jumlah zat satuannya mol. Besaran turunan yaitu besaran luasan volume satuannya panjang, kecepatan dan percepatan satuannya panjang dan waktu, massa jenis satuannya panjang dan massa, gaya satuannya panjang massa waktu, besaran energi satuannya panjang massa dan waktu. Ada yang sama kelompok yang lain? Sama? Besaran pokok sama? Besaran turunan? Ada yang sama, ada yang beda karena besaran turunan itu kan banyak. Oke, lanjut. Selain besaran pokok dan besaran turunan, besaran juga dibedakan menjadi besaran vektor dan besaran skala. Nah, saya informasi melalui buku atau internet tentang perbedaan tiga besaran. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Besaran skala adalah hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Ya, lanjut. Berikan tanggal lingkaran pada kotak berada di samping masing-masing. Dulu. Tadi besaran itu mengalihkan perhatian ibu. Bisa lah, tenanglah di situ dulu. Oh, besaran pokok, besaran vektor dan skalar. Tadi dari kelompok PA mengatakan besaran vektor itu adalah memiliki nilai dan arah. Sama? Oke. Berarti besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Oke, besaran skalar Hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. berarti besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Sepakat? Oke, lanjut. Berilah tanda lingkaran pada kotak berada di samping masing-masing besaran yang termasuk besaran vektor, dan tanda silang pada kotak di samping masing-masing besaran yang termasuk besaran skala. Coba cek yang nomor 12, kelompok yang lain, apakah sesuai atau tidak? Oke, kita lihat. Oke, kita lihat kelompok nih. Berilah tanda lingkaran pada kotak berada di samping masing-masing besaran yang termasuk besaran vektor. Besaran vektor tadi apa? Besaran yang memiliki nilai dan arah. Dan tanda silang untuk besaran skalar yang pertama kan gravitasi. Gravitasi vektor atau skalar? Vektor energi vektor atau skalar? Skalar. Kelajuan vektor atau skalar? Kelajuan. Kelajuan. Vektor. Ya, perbaiki vektor. Perpindahan vektor. Gaya? Gaya. Bisa gaya. Dia kan hanya nilai kan? Oke, usaha. Tenang lah dulu, guys. Halo. Hujan, nggak kira suara ibu. Usaha. Ke kanan. Ke kanan. Kecepatan. Luas, bisa tambah buat juga ya, kelompok Pak ini banyak mengalami.
Lanjut nomor untuk besaran pokok apa, besaran turunan tadi udah jelaskan dari video kan? Oke, terima kasih kepada tepuk tangan dulu semuanya. Ya. Kelompok ini ada tidak yang tidak sama jawabannya tadi dengan kelompok yang lain? Yang Ibu koreksi tadi dari kelompok 4, kelompok PA itu ada 2 yang salah yang kita perbaiki ya kan? Oke. Dari yang kita bahas tadi tentang besaran dan satuan, apa besaran pokok, apa besaran turunan, sampai dia ke satuannya, ke dimensinya, sudah? Ibu mau buat satu contoh, misalnya, kalau ibu lagi membuat sebuah kolam renang, anggaplah kolam renang ini seperti ini. Oke? Ibu mau bangun kolam renang, kolam ikan lah dulu, kolam ikan. Udah? Ibu mau buat seperti ini. Di sini kira-kira panjang dari kolamnya itu yang mana definisi panjang? Ini atau ini? Misalkan panjang ini 8, bukan. Misalkan panjang ini 200 meter. Ya? Baru lebarnya mana? Ini lebarnya ini 250 meter. Udah? Kalau misalnya ibu bahas panjang dan lebar panjang ini besar mana dia? Panjang itu kebesaran pokok. Ini yang bahas panjangnya dulu. Panjangnya ini kebesaran pokok atau turunan? Turunan. Simaklah dulu. Panjangnya kolam ini masih panjang. Panjang kolamnya ini termasuk besaran pokok atau turunan? Panjang. Besaran pokok. Jangan-jangan. Kaila. Panjang. Udah. Kalau lebar? Satuannya meter. Masih pokok atau turunan? Masih pokok. Fokuslah dulu. Biar sini kita sedikit. Biar fokus kan? Nah, ibu ulangi. Ini kolamnya ini, ditaruh ini panjang kolam ini lebar kolam. Panjang ini besar pokok atau turunan? Lebarnya? Luasnya? Turunan. Bisa dibedakan? Ya. Jadi harus bisa membedakan mana dia besaran pokok, mana dia besaran turunan. Jadi kalau besaran pokok itu sesuaikan saja yang tadi 7 besaran tadi. Kalau dia masih tersendiri, berarti besaran yang 7 besaran tadi berdiri sendiri itu besaran. Oke. Dari semua tadi materi yang kita bahas, ya materi yang kita bahas itu. Ibu mau tanya, yang tadi waktu di awal ibu tanya apa yang pernah kamu gunakan alat ukurnya, kamu bilang meter dan penggaris, jangka solong sama busur, hanya itu aja kan? Setelah kita pelajari kira-kira dari semua besaran ini, apa yang sudah sering kamu gunakan dan apa yang maksudnya alat apa yang sudah kamu sering gunakan di kehidupan sehari-hari dari yang sudah kita pelajari? Apa tadi? Timbangan. Apalagi? Itu udah. Yang lain yang tadi di video tadi. Termometer. Kan udah tadi termometer. Kan tadi di awal kan nggak ada yang menyebutkan termometer. Nah, timbangan pun tidak ada. Udah, berarti udah paham besaran-besaran yang sudah yang sering kamu gunakan, tapi kamu nggak tahu itu gunanya apa ya kan? Apakah termasuk ke pengukuran atau tidak? Contohnya misalkan beli gula. Kalau beli gula itu biasanya kamu gunakan satuannya apa? Kilogram. Kilogram ya kan? Kilogram. Atau bisa juga ons. Bisa juga misalkan yang sering kita gunakan cuma ons, gram sama kilogram. Oke? Dari Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyimpulkan dari semua tadi materi yang kita bahas? Belum?
Ini nggak usah per kelompok, per individu aja. Siapa bisa? Dari tadi yang kita sampaikan, apa yang dapat kamu simpulkan? Oke, si Rahma. Ya. Tadi yang disimpulkan itu dari LKP itu, apa yang siapa yang dapat simpulkan, pesan pokok itu apa, pesan singkat itu apa? Yang dapat saya simpulkan dan yaitu adanya pengumpulan yang dapat kita buka di bahasa. Kita lanjut ke pengerjaan soal. Udah capek? Udah? Kita ice breaking dulu sebentar. Silahkan berdiri. Oke, silahkan dikerjakan soal yang di papan tulis. Ya, silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Ya. Langsung aja, Pak. Berorang, langsung aja di situ. Misalkan satu apa jalannya itu. Tunggu. Ya, silahkan dikerjakan nomor 1. Tadi ya, Mia. Ibu mau tanya satu orang aja untuk hari ini. Tolong lu kasih refleksinya. Si Yuna aja. Bagaimana pembelajaran hari ini, Bu Yuna? Dengarkan. Satu aja ya pembelajaran refleksinya dari si Yuna. Bagaimana perasaan Bu Yuna pembelajaran fisika hari ini? Saya menyenangkan dan juga di sini kita sama-sama belajar bekerja sama dalam menjawab apa yang diberikan oleh ibu. Iya. Masih ada yang mau menambahkan lagi? Si ingatan boleh kasih refleksinya ingatan. Bagaimana perasaan hari ini? Baik, perasaan saya pada pagi hari ini sebelumnya itu senang ketika ibu belajar mengajar itu saling memberikan pengetahuan. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu bagi ya, karena waktu kita mau habis, tinggal 1 menit lagi ya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing agar ilmu yang Ibu berikan ini berkah samamu dan bisa nantinya kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, berdoa dimulai. Oke, terima kasih, berdoa selesai. Nah, terima kasih. Jam selanjutnya. Ibu apa? Pak Dotang, Ibu. Pak Dotang, guru ekonomi ya. Oke. Tunggu Bapak itu ya.